Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan dulu nama anggota-anggotanya. Yang pertama saya Daryl Thomas Maulana Kusworo, yang kedua ada Abril Ali, dan yang ketiga ada Yaswan Nur Hermawan. Kajian strukturalisme genetik terhadap novel Saman karya Ayu Tami. 1. Strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Ada pemantapan berbagai teori kajian prosa dan fiksi. Yang pertama, membaca cerita secara tenang dan seksama. Kedua, mencoba mencari jati diri melalui prosa yang dibacanya. Ketiga, menelaah tema, plot, penokohan, setting atau latar, dan berbagai unsur intrinsik lainnya. Yang keempat, menelaah amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang dengan novel, cerpen atau roman tersebut. Yang kelima adalah menelaah penggunaan bahasa dalam karya prosa tersebut, melihat kekuatannya dan mencari kekurangannya. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan nilai karya prosa berdasarkan telaah objektif temannya, plotnya, perwatakannya, dan latar dan sebagainya. Strukturalisme genetik menurut para ahli. 1. Endas suara adalah salah satu metode penelitian sastra yang bersifat tidak murni yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural dengan metode penelitian sebelumnya. 2. Menurut Ratna, secara definitif strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra. Definisi lain dikemukakan oleh Roshidi dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa strukturalisme genetik adalah suatu metode penelitian sastra yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya. Dan ketiga pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa strukturalisme genetik adalah metode penelitian sastra yang menganalisis tidak hanya kepada sisi intrinsiknya saja, tetapi juga unsur-unsur pembangunan yang berada di luar karya sastra. Unsur di luar karya sastra yang digali adalah aspek pengarangnya dan situasi sosial yang melatar belakangi karya sastra tersebut dilahirkan. Berdasarkan sejarahnya, teori strukturalisme genetik muncul sebagai tanggapan atau reaksi atas teori sebelumnya. Goldman memperkenalkan metode penelitian sastranya tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian terhadap karya sastra dilihat sebagai suatu kesatuan. Dan kedua, karya sastra yang dianalisis hanyalah karya sastra yang mempunyai nilai sastra yang mengandung hubungan antara keragaman dan kesatuan suatu keseluruhan yang padat. Dan ketiga, jika kesatuan telah ditemukan, kemudian dianalisis hubungannya dengan latar belakang sosial, yaitu mempunyai sifat hubungan sebagai hubungan dengan latar belakang sosial berupa unsur kesatuan, dan latar belakang yang dimaksud ialah pandangan dunia sekelompok sosial yang dilahirkan oleh pengarang sehingga hal tersebut dapat dikonkretkan. Strukturalisme murni memiliki beberapa kelemahan, yaitu analisis struktur karya sastra belum menjangkau keseluruhan teori sastra dan tidak berdasarkan teori sastra yang lengkap dan tepat. Karya sastra tidak dapat diteliti secara tersaing dan terpisah, tetapi harus dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah. Struktur yang objektif pada karya sastra makin diragukan. Peranan pembaca sebagai pemberi makna dalam interpretasi karya sastra makin ditonjolkan dengan segala konsekuensinya untuk menganalisis struktur. Dan yang terakhir adalah analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga dapat menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya sastra itu kehilangan refleksi sosialnya. Dan terakhir ialah strukturalisme genetik novel Saman karya Ayu Tami. Nah, untuk yang terakhir ini kami sudah memaparkannya di makalah. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan.